Buat Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini dalam doa program doa sehati Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyatukan hati kita kepada Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan terus menyertai perjalanan hidup kita. Dan biarlah malam hari ini kita membawa hati kita kepada Tuhan, penyembahan kita, ucapan syukur kita, syafaat kita kepada Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari
anugerah yang daripada Tuhan semata, bahwa hari ini kami diberkati, bahwa hari ini kami dicukupi, bahwa hari ini kami diberi kesehatan serta kekuatan. Itu semua adalah anugerah kemurahan Tuhan dalam hidup kami, karena Tuhan adalah sumber berkat kami, karena Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber kehidupan buat kami. Engkaulah air kehidupan buat kami Tuhan, dimana malam hari ini juga Tuhan, kami mau disegarkan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kiranya firman-Mu mengalir seperti sungai yang membasahi setiap hati kami, dan kami mau menyatakan kuasa Tuhan di melalui firman-Mu sungguh-sungguh nyata buat kami sekalian. Mari berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat firman Tuhan buat kami sekalian malam hari ini. Dan kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Mari katakan amin. Shalom saudara, selamat malam yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, malam hari ini menyapa untuk Pak Victor, menyapa untuk Ibu Yuli Nurhayati, menyapa untuk Ibu Nugrahani Puspitasari, menyapa juga untuk yang di Solo, ya, Bapak Musiteja. Kiranya Tuhan malam hari ini memberikan anugerahnya yang luar biasa. Kemurahan Tuhan terjadi atas hidup kita di sepanjang hari ini dan hari esok. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara malam hari ini bincang-bincang soal pertolongan Tuhan. Karena berkat kemurahan Tuhan kita hidup hari ini. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kita hari ini tidak tahu bagaimana nasib kita ketika kita berjalan di luar Tuhan. Tapi berbaikilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga ia mengalami berkat kemurahan Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-15. Ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-15. Simson melawan orang Filistin. Beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya, sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah, kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakannya lah obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timna itu, sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya." Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Dan dengan pukulan yang hebat, ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di Bukit Batu Etam.
Ya, lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, "Mengapa kamu menyerang kami?" Lalu jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung Batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi membunuh engkau kami tidak mau." Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, "Dengan tulang rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul." Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang-tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, "Oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu." Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sobat Facebook di mana berada, jemaat Tuhan yang sedang mengikuti doa sehati saat ini, dimanapun saudara berada, siapapun saudara, tanpa memandang dari denominasi, tanpa memandang dari suku, tanpa memandang dari suatu tempat manapun, siapapun saudara, hari ini saya mau katakan bahwa orang yang mengingat pertolongan Tuhan pada waktu-waktu kesusahan, pada waktu-waktu kesulitan, ya di masa lalu, maka sudah selayaknya hari ini dan masa kini kita tetap percaya bahwa Allah kita sanggup menolong kita, sanggup membebaskan kita, sanggup melewatkan kita, seperti halnya arti kata Passover, ya, melewati, terlewatkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan kalimat Simson, ya, ketika ia sesudah mengalahkan berapa orang dalam ayat yang
ke-15. Ya, saya baca. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Saudaraku, untuk mengalahkan 1.000 orang, untuk mengalahkan prajurit sebanyak itu, saudaraku, ya, bagaimana seorang diri melawan 1.000 orang, ya. Gerakan ayunan, kalau sekali ayun bolak-balik 2 kali ayun sudah 2.000 ayunan, ya, dengan tulang rahang keledai. Bagaimana jika seseorang mengerjakan gerakan itu berulang-ulang? Pasti membutuhkan energi yang banyak, membutuhkan energi yang luar biasa, dibutuhkan kekuatan yang luar biasa, sehingga harus memiliki kekuatan yang penuh untuk melakukan, ya, tindakan yang berulang-ulang. Bagaimana pertempuran itu terjadi, saudaraku, antara satu orang melawan 1.000 orang. Saya tidak bisa membayangkan ketika 1.000 orang diperhadapkan di depan kita, bagaimana caranya, berapa lama waktunya untuk mengalahkan 1.000 orang. Walau 1.000 rebah di sisiku. Itu ada sebuah lagu yang berkata demikian dalam syairnya, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, 1.000 rebah, ya. 1.000 orang dikalahkan, 1.000 orang dibunuhnya dalam medan peperangan. Karena pada waktu itu bangsa Filistin, orang-orang Filistin menguasai orang-orang Israel. Bangsa Filistin menjajah bangsa Israel. Jadi orang-orang Israel di bawah kuasa kendali bangsa Filistin, di bawah otoritas bangsa Filistin. Nah, di situ Simson dipakai Allah untuk membebaskan bangsanya. Ya, Simson dipakai Tuhan, dikatakan dalam ayat 20, selama 20 tahun lamanya sebagai hakim bangsa Israel. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan kalimat yang diucapkan oleh Simson, ya, setelah melakukan peperangan, ya, melawan bangsa Filistin. Ya. Ayat 18, ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu, masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, pernyataan Simson ini, ya, sebuah pernyataan iman, ya, bahwa dia sedang menghadapi satu kesulitan di hadapannya, tapi dia juga mempercayai bahwa Allah itu sebagai pengendali, otoritas dalam hidupnya. Ya, ketika dia mengalami kelelahan setelah berperang melawan bangsa Filistin, sampai dia dikatakan sangat haus. Bayangkan saudara, orang yang bekerja keras itu membutuhkan asupan air, ya. Harus sering-sering minum air. Supaya apa? Supaya tidak dehidrasi. Ya, supaya tidak kekurangan cairan, karena energinya terkuras, ya, keluar keringat banyak, sehingga di situ Simson mengalami, kalau boleh dibilang, dehidrasi, sangat haus, ya. Simson mengalami lemas, ya. Orang yang kekurangan cairan dalam tubuhnya akan mengalami kelemasan, lemas tubuhnya, lemah tubuhnya, ya.
membuat daya tahannya drop, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya tadi searching ke Mbah Google bahwa dalam tubuh manusia itu, ya, kandungan air yang ada dalam tubuh manusia itu berkisar antara 60 sampai 70% dari bagian tubuh itu. Jadi tubuh kita, ya, 60 sampai 70% terdiri dari kandungan air. Nah, kalau 60 sampai 70% kandungan air ini mengalami kekurangan, maka akan terjadi yang namanya lemas, lemah, loyo, lunglai, tidak berdaya. Nah, kalau dalam kalimat ini dikatakan sangat haus, kerongkongannya kering, ya. Untuk mengeluarkan suara pun kemungkinan berat, serak-serak begitu. Nah, saudaraku, ketika Simpson dalam keadaan sangat haus, dia tahu bahwa dia sedang mengalami dehidrasi, dia sedang mengalami kekurangan cairan tubuh karena tenaga yang dikeluarkan banyak, energi yang dikeluarkan banyak, keringat yang dikeluarkan dalam tubuhnya juga banyak, maka dia mengalami yang namanya sangat-sangat haus. Ya, ia berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan. Ya, apa yang menjadi teriakannya Simpson di saat itu? Ya, oleh tangan hambamu ini telah kuberikan kemenangan yang besar itu. Ya, Simpson baru membunuh 1000 orang. Itu dahsyat dan luar biasa. Simpson, ya, dikuasai oleh roh Tuhan, sehingga roh Tuhan itu berkuasa atas tubuhnya, sehingga dia diberi kekuatan untuk melakukan perlawanan, ya, penyerangan, ya, sampai mengalahkan 1000 orang. Itu sesuatu kemenangan yang besar. 1 melawan 1000, 1 dibandingkan 1000, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Oleh tangan hambamu ini, ya, telah kau berikan kemenangan yang besar. Masakan sekarang aku harus mati gara-gara aku kehausan? Aku harus mati gara-gara tidak ada air. Ya, memang pada waktu itu nggak ada air, saudaraku. Di medan pertempuran, bagaimana cari air? Di mana ada keran? Di mana ada pipa ledeng? Nggak ada. Ya, gimana ada teko-teko? Di mana ada kopi? Di situ nggak ada. Ya, yang jelas di medan pertempuran, ya, itu 1000 orang lalu lalang pasti porak-poranda, sudah. Nggak ada yang menyediakan air di situ. Nah, saat kehausan, saat dehidrasi, saat lemas, sangat lemas, kondisi tubuh Simpson, ia berseru kepada Tuhan, dalam tanganku, oleh karena engkau aku dapat membunuh 1000 orang, memberi kemenangan yang besar. Masakan aku sekarang harus mati gara-gara kehausan? Ya, artinya begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalaupun aku harus mati kehausan Tuhan, ya, kan engkau yang menyuruhnya, ya, kan engkau yang mengutusnya, ya. Masakan kalaupun aku harus mati gara-gara tidak bisa minum. Bayangkan kalau hari-hari ini seorang hamba Tuhan, seorang yang merasa terpanggil melayani Tuhan karena panggilan itu dari Tuhan, ya, dia mengalami banyak kesusahan, dia mengalami banyak kesulitan, ya. Dia percaya bahwa Tuhan yang mengutusnya itu akan menolong hidupnya. Kalaupun tidak, yang mendapat sorotan adalah pengutusnya. Nah, begitu juga sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, ya, yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu baik. Bapa, engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah
di hidupku. Katanya kasih Tuhan tuh melimpah di hidup orang percaya. Masa kan gara-gara kehausan harus mati? Ya, 60-70% tubuh manusia terdiri dari cairan. Jika itu terjadi kekurangan, ya, dehidrasi, maka manusia itu bisa mengalami lemas dan pada akhirnya mati. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum mengalami kematian, ya, maka Tuhan di situ bertindak. Ayat 19. Kemudian Allah membelah liang batu yang di lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Menjadi kuat dan segar kembali. Jadi saudaraku, orang bisa tidak makan selama 3 hari, tapi dia harus minum. Ya. Orang bisa tidak makan selama 3 hari, dia tidak akan mati. Tapi selama 3 hari dia tidak minum, dia pasti lemas. Dehidrasi pada akhirnya the end. The end. Ya, endingnya tidak happy, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, orang yang kekurangan cairan dalam tubuhnya, ya, itu dampak yang terjadi dalam reaksi tubuh, ya, akan ada sakit yang melilit di bagian lambungnya, ya, yang disebut dengan namanya kolik. Kolik itu kekurangan cairan, kurang minum air putih, ya. Kolik, ya, akan terasa menyesak di ulu hati, saudaraku, sampai ke belakang di pinggang. Ya, itu sakitnya bukan main. Saya pernah mengalami hal itu, saudaraku. Ya, kata dokter, oh kolik, ya, kurang minum, Pak. Wow. Ya, sampai tidak bisa buang air besar, buang air kecil. Satu-satunya jalan ketika sedang mengalami kolik, tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil, mau tidak mau diberikan pelicin dari pembuangan bawah, ya, supaya licin dan bisa buang air besar. Dibantu di situ, saudara yang dikasih Tuhan. Dibutuhkan waktu kurang lebih setengah jam, ya, dibutuhkan kurang lebih setengah jam untuk ada pemulihan di situ. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali kepada firman Tuhan malam hari ini, saya ingin menekankan bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini, ya, tidak ada bandingnya dengan kesulitan-kesulitan dan kesusahan di masa lalu. Kalau di masa lalu itu Tuhan menolong hidup kita, maka hari ini saya mau katakan pada saudara semua, percayalah bahwa di masa kini, di hari esok pun, ketika kita mengalami kesulitan, ketika mengalami kesusahan, ketika mengalami penderitaan, percayalah bahwa di situ tangan Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saudara. Ya, bahwa hidup dalam kemurahan Tuhan, ketika saudara tetap setia, ketika saudara tetap melekat pada Dia, maka Tuhan akan bertindak segera untuk menolong saudara, atau Tuhan akan memberikan saudara kekuatan seperti Tuhan memberikan kekuatan kepada Simson. Atau Tuhan melakukan perkara ajaib seperti yang Simson alami. Tuhan membelah batu sehingga keluarlah air. Simson dapat minum dan memulihkan tenaganya. Dikatakan, ya, ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ending renungan kita malam hari ini, kalau manusia itu butuh air
supaya bisa pulih kekuatannya, menjadi segar tubuhnya, ya. Seperti Simpson, ketika sangat haus dia minum, dia mengalami pemulihan tubuhnya sehingga tubuhnya menjadi kuat dan segar kembali. Bagaimana jika hidup kita mengalami kehausan, ya, kekurangan cairan? Bagaimana kita bisa pulih hidup kita? Satu-satunya jalan kita adalah datang kembali kepada Tuhan Yesus, Sang Sumber air hidup. Ialah air hidup, ialah air kehidupan. Barang siapa yang datang kepada Dia, dia tidak akan haus, akan mengalami kekuatan yang ekstra dalam menghadapi badai kehidupan, akan kembali segar, fresh on fire. Dia akan tetap semangat walaupun di tengah-tengah badai kehidupan. Dia akan mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya jika saudara mau kembali kepada Tuhan, jika saudara mau tetap percaya kepada Tuhan, jika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus Sang air kehidupan itu, Dia akan memberikan kekuatan dalam hidup saudara untuk menjalani, melewati masa-masa sulit, masa-masa krisis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, maukah saudara kembali kepada Tuhan? Maukah saudara hidup dalam pemeliharaan Tuhan? Maukah saudara mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menolong hidup saudara? Ia sanggup menyembuhkan sakit penyakit saudara. Tuhan Yesus sanggup memulihkan kesehatan saudara. Tuhan Yesus sanggup memulihkan rumah tangga saudara. Tuhan Yesus itu sanggup memulihkan pekerjaan dan ekonomi saudara. Jika engkau orangnya yang percaya bahwa Yesus itu satu-satunya jalan dan juru selamat, baik hidup di bumi maupun di surga, ya, ialah yang terkemuka di bumi dan di surga. Ialah yang terbesar di bumi dan di surga. Artinya Dia yang punya kuasa untuk melakukan segala perkara dan keajaiban. Nah, saya malam hari ini mengajak saudara untuk kembali kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, sepertinya mustahil itu mengalami sesuatu yang baik, karena faktanya kondisi sedang buruk. Jika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat yang sanggup menyelamatkan hidup saudara dari segala apapun, maka Tuhan yang akan bertindak dalam kehidupan saudara. Ayat yang terakhir yang ingin saya bacakan untuk saudara tertulis dalam Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan segera menolongmu. Ya, Ia akan bertindak, itu Tuhan akan memberikan pertolongan dalam kehidupan. Akuilah seperti pemazmur mengakui Tuhan sebagai sumber pertolongan. Tuhan adalah pertolonganku, Sang Pencipta kali langit dan bumi. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang mendapatkan berkat kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan itu yang luar biasa.
mengucap syukur kepada Tuhan malam hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan hari-hari ini sedang beracara dalam kehidupan saudara yang tetap percaya dan tetap setia kepada Tuhan. Siapapun saudara orangnya yang mau mempercayai Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang hari ini sedang memantau hidup saudara, saya percaya bahwa sumber pertolongan satu-satunya yang dapat diandalkan itu adalah dari Tuhan Allah kita yang kita percayai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah, saya mau berdoa untuk saudara, siapapun saudara. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong hidup saudara ketika saudara menjadi orang yang dapat dipercaya. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga yang ada di rumah masing-masing. Berdoa untuk Bu Yuli Nur Hayati, berdoa untuk Bu Nugrahani Puspitasari, berdoa untuk Pak Musi Teja, berdoa untuk Bu Titi Suprapti dan keluarga yang ada di Mipiran Purbalingga. Malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara. Kiranya berkat kemurahan Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara. Ya, berkat kemurahan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan hidup saudara. Ya. Kiranya Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan keluarga Pak Victor, kehidupan keluarga Bu Yuli Nur Hayati, kehidupan keluarga Bu Nugrahani Puspitasari, keluarga Pak Musi, keluarga Bu Titi. Kiranya malam hari ini Roh Allah sedang bekerja secara luar biasa dalam kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati hidupmu, kiranya Tuhan memberkati rumah tanggamu, kiranya Tuhan memberkati anak-anakmu, kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan jerih lelahmu, pekerjaanmu, tokomu, warungmu, bisnismu. Jika engkau berani percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bergerak dalam setiap langkah hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, rumah tanggamu, dan pekerjaanmu. Dipulihkan rumah tanggamu, dipulihkan ekonomimu, dipulihkan pekerjaanmu dalam berkat nama Yesus. Malam hari ini saya berdoa bahwa berkat yang tidak lazim itu masih berlaku untuk orang-orang yang tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mendatangkan berkat yang tidak lazim itu mendatangi hidup saudara. Dalam berkat nama Yesus. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang tidak lazim itu, berkat yang baru setiap hari itu diperintahkan mendatangi hidup saudara, bahkan dikatakan setiap pagi selalu baru. Bukan hanya selalu baru saja, tapi yang tidak lazim, yang tidak pernah kau pikirkan menjadi bagianmu. Saudara yang percaya, siapapun saudara malam hari ini yang sedang mengikuti, berdoa bersama, memuji kebesaran nama Tuhan, bahwa berkat kemurahan Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara. Percayalah, Yesus Tuhan ajaib dalam segala tindakannya. Dalam nama Yesus, kiranya keajaiban itu terjadi dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang mendengar, Allah yang maha tahu, Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang percaya Allah kita adalah Allah yang hebat, katakan amin. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati hidup saudara malam hari ini dan hari esok. Shalom. Shalom. Selamat beristirahat. Jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati. Music.